Bungsar, sekarang kita udah ada di Bogor. Jadi aku kan suka banget kulineran dan lagi ngehits banget nih makanan dari Talita. Aku pengen langsung datang ke tempatnya, kita langsung samperin ya. Hai. Hai, selamat Hai, Talita. Salam kenal. Salam kenal. Ini berarti nama tempatnya mau jajan. mau jajang. Mau jajan. Mau jajan, mau jajan. Jajan, jualnya rice ball. Tadinya pakai bowl, cuma sekarang ganti pakai tempat itu. Oke. Gitu. Terus 10.000. 10.000. Ada berapa rasa? Tadi ada 3, cuman yang ready sausnya sekarang cuma black pepper sama barbecue aja. Aku mau semua rasa. Oh, mau cobain langsung? Mau. Langsung. Ya, aku layanin langsung ya. Oh my god. Wow, berarti ini kamu udah prepare di rumah. Jadi kamu tinggal Prepare udah di rumah. Jadi di sini tinggal bawa perlengkapannya aja. Ini kalau boleh tahu kamu tuh siapin setiap hari itu berapa porsi? Kalau sesedianya sih, kayak misalnya mungkin 30 atau 50 gitu. Setiap hari Soalnya kan habis? ada pesanan dari online juga. Jadi kayak di booth tuh 50 biasanya, terus online-nya di rumah udah 200, 300 gitu. Wow. Alhamdulillah ya. Ih, seru banget. Oke, Ya kan? aku bikinin. Terus ini kamu, kalau boleh tahu kamu tuh bisa kepikiran buat bikin ini tuh dari mana? Resepnya tuh dari mana? Resepnya dari tante sebenarnya. Aku kan memang basicnya tidak ada bisa masak. Terus Oke. kayak tante bisa masak. Terus aku ada modal tinggal ada sama tante? rezeki. Iya, sama tante sama om. Oke. Ini om aku, salah satunya. Langsung gempar ya Bojonggede kedatangan kakak. Maaf ya kak, harus dibawa ke pinggir. Nggak apa-apa jalan. dong. Ya ampun. Aku tuh suka banget kuliner, Masa sih? masalahnya. Masa sih? Beneran, aku tuh suka kuliner dan aku suka mencoba makanan-makanan. Agak berisik ya, maaf ya. Kita nggak apa-apa kok. Kan kebetulan di jalan. Kalau sunyi tiba-tiba kayak bingung nggak sih? Bener. Itu ada risol juga kak. Oh, risolnya juga dijual. Risolnya juga dijual. Nah, risolnya rasa apa nih? Cuman aku bisa bikininnya coklat aja, soalnya nggak keburu. Biasanya risolnya rasa coklat? Biasanya kita harus mesen. Oke. Tuh, hari ini aku bawa risolnya. Mau ya coba Boleh ya. dong, langsung cobain aja. Risolnya rasa sambil coklat? nunggu. Rasa coklat dalamnya. Coklat. Tadinya ada mayo juga. Nanti lah next kalau kita ketemu lagi. Ya ada. Kalau misalnya kamu ke Jakarta, aku kasih tahu ya, main ke rumahku. Siap. Ini berarti ada coklat, ada keju juga Ada ya? coklat keju ya. Oh, coklat keju. Enak gak kak? Aku nggak expect risol rasa coklat, rasanya kalau piscok gitu kan. Tapi enak. Jujur. Jujur, oke. Honest review. Rasanya tuh kayak jadinya kayak bisa buat dessert gitu loh. Bisa buat apa? Dessert. Yes, betul. Saat ini Betul sekali. Nanti kakak bawa risolnya ya, wow. buat bagi-bagi di rumah. Tapi aku Thank cuma bisa you. bawain ini doang untuk Saya sekarang. mau bagi-bagi mereka udah habis ya, orang aku banyak. Oke, ini yang Lihat. Dia tuh kayak coklat keju gitu. yang black pepper, ini yang barbecue. Wow. Ini cuma 10.000 kak seporsi. Kenapa kita bikin 10.000? Biar kayak semua orang bisa makan dari kalangan sekolah. Juga kan di sini banyak penjaga-penjaga toko gitu-gitu kan. Tapi ini Mudah-mudahan soalnya porsinya tuh segini beneran. Iya beneran 10.000. Porsinya segini. Segitu. Nggak rugi emang. Ya alhamdulillah masih untung ya. Tuh guys. Gimana ini kok porsinya segede gini? Maksudnya ini gede loh. Kakak mau pakai saus nggak? Kalau mau pakai saus Mau, aku boleh. bukain. Tuh, pakai saus lagi. Saus yang bukain. saset lagi. Iya, biasa. Berapa modalnya kan?
Udah masih untung kok, masih untung. Oh. Aman. Nanti kalau ini dicocol Kak. Kalau kurang bilang aku ya. Oke. Sausnya. Ini sisa mungkin berapa ya? Aku lihat nasinya dulu ya. Kayaknya berapa ya? 5 atau 6-an. Kalau mau habisin semuanya boleh nggak? Boleh, serius? Langsung diborong ke bawah. Ya ampun. Ibu mau nggak? Oh iya tuh. Ada yang bisa lain. Ya. Boleh bawa saya deh. Ya boleh satu deh. Masih tercengang karena ini 10.000. Masih kayak seriusan 10.000 gitu kayak. Enak nggak? Dia tuh lumayan terkenal di mayonya sih, karena mayonya ngeracik sendiri. Aku suka banget kalau mayo dipakai nasi ini. Masa? Sama kayak aku dong. Iya. Sama. Asik ya makannya. Enak ya? Enak. Rate dong Kak, rate dari 1 sampai 10. Menurut aku dengan harga segini ya, rasa segini sih enak loh. Masa? Oke, saya. Tapi pernah nemuin juga nggak yang 10 kayak gini? Dia ada. Baru di sini ya? Ini kalau kamu bisa terima itu nggak orderan kalau misalnya lagi bikin acara, orang bikin acara gitu? Iya, memang banyak kayak Bener pengajian. kan? Tahun baru. Tahun baru ya? Coba Mayonya itu dia nggak begitu manis, nggak begitu asam, jadi kayak pas gitu mayonya. emang terkenal di mayo juga sih kita. Jadi orang kalau beli itu suka kayak ekstra mayo dong. Kena cat nggak? Enggak. Extra mayo nggak kena cat. Enggak. Karena Biasanya tambahan duit kan? Wah, coba satu lagi. Ini kayak barbecue deh ya. Coba ya. Makan deh. bener-bener kakak tuh bener-bener fokus makan ya. Bener-bener fokus nyobain ya. Yang ini lebih manis. Yang ini lebih manis gitu. Kayaknya Oh ya bener barbecue deh. barbecue berarti yang tadi black pepper. Kalau barbecue-nya masih bisa disukain semua orang. Kadang tuh kalau barbecue ada terlalu manis, Manis gitu. betul, sama aku juga kurang suka. Manisnya tuh terlalu ngegerak Iya, gitu kan. betul. Oh ini enggak loh. Ini semua sausnya diracik sendiri lagi. Jadi beli saus black pepper, beli barbecue gitu-gitu, dimasak diracik lagi, lagi. diracik lagi sama si tante. Enak. Gitu. Jadi nggak pure dari merek mana, terus pure kita masukin, nggak kita racik lagi gitu loh. Jadi semuanya tuh homemade. Tapi barbecue-nya aku bisa makan. Biasanya kalau barbecue aku nggak bakal bisa makan. Masa sih? Aku nggak bisa suka soalnya terlalu ngegerak gitu. Kalau ini enggak. Dia tuh light tapi rasa barbecue-nya ada gitu. Kamu udah kerja berarti berapa lama? Apa? Oh, ini tuh bangun dari 6 bulan yang lalu. Berarti dari bulan apa tuh ya? Ya udah mau 6 bulan. Udah lumayan lama. Dan bulan. Berarti kayak Agustus September gitu lah ya berarti. Nah, pada fokus makan tuh. Kita udah ngumpet-ngumpet. Enak kok. Enak. Aku mau nambah, tapi mau yang black pepper. Tapi terhenti karena kameramen aku lagi kelaparan. Jadi dia pesen makanan dulu. Bener. Aku mau nanya-nanya, tapi ada yang kamu mau jawab boleh. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Oke. Tadi itu beneran om kandung. Enggak. Aku kalau dari kandung aku nggak ada. Oke. Sampai hari ini aku belum tahu. Jadi kalau dari kandung aku sendiri. Oke. Jadi kalau itu om dari mama angkatku. Oh, mama angkat. Mama angkat itu maksudnya mama angkatnya baru ketemu gede atau emang udah dari kecil? Dari dulu mamaku mengandung itu udah di bawah sama mama angkatku. Oke. Karena aku kan waktu hamil aku itu si mama kandungku itu mencoba menggugurkan. Oke. Tapi ternyata aku nggak
gugur-gugur. Oh. Tuh, akhirnya ya karena mama kandungku tuh pekerja wanita malam gitu, jadi karena kalau dia hamil dia kan nggak bisa kerja gitu, makanya dicoba digugurin, ternyata nggak gugur-gugur. Sahabatnya nelpon mama angkatku, gue ada sahabat nih hamil, mau nggak? Akhirnya ya kayak ya udah deh mau, karena kan waktu itu saat itu kayaknya setahu aku papaku tuh mandul, nggak bisa punya anak. Gitu. Papa angkat. Oke. Akhirnya ya udah sini gue urusin gitu dari dalam kandungan itu sampai aku lahir akhirnya dibawa. Terus kamu tahu mama kandung kamu dari mana? Setelah umur berapa? Kelas 4 SD. Aku nemuin dari akte. Kelas 4 SD nemuin dari akte. Jadi aku pokoknya seingatku ya, aku lagi di rumah. Waktu itu aku punya rumah sendiri, peninggalan dari papa angkatku. Kan bercerai ya sama mama, meninggalkan rumah kan. Terus aku lagi ceritanya kerjain homework, kerjain PR gitu. Terus entah kenapa pokoknya tiba-tiba aku iseng aja buka-buka laci. Lacinya warna coklat punyanya mamiku, punya mama angkatku. Terus pas aku buka, aku nemuin akte itu. Di akte itu tuh tertulis aku Talita, anak dari mama kandungku. Anak ketiga. Pada saat itu kamu kaget ya? Kaget sih. Sebenarnya dibilang kaget banget enggak, Kak. Karena dari kecil tuh mama kita panggilnya mami ya. Mami kalau mama angkat ya. Mamiku tuh memang kalau emosi atau kan mamiku didikannya keras. Jadi kalau emosi tuh kadang-kadang suka kita ucap kata-kata yang kayak tahu gitu dulu gue nggak ngambil lu deh kayak gitu-gitu. Kayak mirip banget tuh sama mak lu, kadang-kadang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kecurigaan sedikit demi sedikit tuh udah ada gitu. Nah terus sekarang ini berarti kamu sendiri, kamu bisnis kayak gini. Pernah nggak sih kamu ada di masa-masa sulit? Karena kan maksudnya kan dulu kamu hidup dengan ketenaran ya kan, hidup dengan penuh kesibukan gitu. Terus tiba-tiba sekarang sibuk juga gitu, cuman kan pastinya ada struggling gitu. Gimana cara kamu bisa berjuang sampai sekarang? Sebenarnya kalau dibilang gimana caranya tuh panjang banget, Kak. Panjang banget untuk memproses, kayak untuk aku menerima dan berdamai dengan semuanya gitu. Karena aku tuh tipikal yang dulu bukan marah, bukan benci Tuhan ya, lebih ke kadang-kadang tuh suka menyalahkan Tuhan gitu loh. Dari sekian banyak anak kenapa harus saya yang dipilih? Kayak karena gue bener-bener saat aku ngomong aku sendirian tuh aku bener-bener sendirian. Gitu. Ya udah dari itu ya setiap hari terus-terusan nangis segala macam, doing ya stupid things kayak self harm terus segala macam kayak gitu. Oh gitu. Makanya aku memutuskan untuk bikin tato. Self harm kamu ada apa? Ada dulu di sini sih panjang gitu. Kalau kan masih ada bekas-bekas sedikit. Dulu di sini terus karena aku males ditanyain orang terus. Jadi kayak udahlah kita nato aja, karena kalau nato kan orang nanyanya artinya apa. Gitu kan. Kalau misalnya ini kan ada bekasnya, lu kenapa? Cerita dong bla bla bla. Saat itu kan aku depresi banget, Kak. Aku nggak mau ditanya. Iya dong. Terus kayak ya udah. Setelah itu aku nato segala macam karena aku doing stupid things terus. Akhirnya om sama tanteku tuh ngelihat aku udah nggak baik-baik aja nih, udah nggak bisa diajak ngobrol. Karena aku sampai numpang-numpang di rumah sahabatku kan. Saat aku angkat kaki dari rumah. Kenapa angkat kaki dari rumah? 2023 sempat gagal nikah. Nah di dalam pernikahan yang direncanakan itu ada transaksional yang terjadi. Ada uang yang harus dicairkan lah kalau kata kita. Maksudnya uang yang mau nikah? Uang yang diminta dari keluarga sana, dari keluarga angkatku. Karena mereka merasa gini, kan aku satu-satunya yang cari uang nih. Tiba-tiba aku capek banget, Kak. Capek banget setiap hari harus ngulang hal yang sama. Akhirnya aku bilang sama sepupuku, aku capek banget deh, aku jodohin aja deh, nggak apa-apa sama cowok yang jauh umurnya segala macam, yang penting kaya, yang penting kita hidup enak, dikenalin lah sama laki-laki ini. Laki-laki ini mau kamu cinta? Enggak. Terus? Ya demi ngestopin aku untuk nyari uang terus aja gitu. Tapi laki-laki ini mau bayar jadi ya gitu? Enggak, tadinya kan sudah diobrolin nih. Terus dari pihak sepupu tuh karena merasa mengenalkan meminta uang nominal ratusan juta. Terus dari tante meminta dibangunkan usaha. Terus dari nyokap angkatku, mamiku meminta rumah dan mobil. Gitu. Nah tiba-tiba seiring berjalannya waktu hilalnya nih nggak kelihatan dari laki-laki ini. Kayak nggak tahu nih duitnya cairnya kapan. Jadi setiap aku ke rumah mereka tuh aku selalu ditanyain kayak,
kapan nih cair duitnya, gue kan mau buka bisnis, gue kan mau ini segala macam bla bla bla. Mungkin aku capek kali ya ngerasa kayak gitu. Akhirnya itu aku memutuskan untuk angkat kaki dari rumah. Nah keluarga sana tadinya mikirnya aku itu sudah menikah sama laki-laki ini, uangnya cair, tapi aku nggak bagi ke mereka. Padahal aku lagi numpang di rumah temenku karena aku nggak ada tempat untuk pulang. Nah terus si laki-laki ini kemana? Pergi, akhirnya cabut karena merasa nggak kuat akhirnya untuk cari uang dengan nominal segitu. Itu aku lagi numpang-numpang, terus ya aku kan jual-jual motor, handphone buat bertahan hidup kan. Terus om sama tanteku akhirnya reach out, lo di mana? Karena mereka dua orang yang satu-satunya yang nggak setuju sama pernikahan itu. Karena buat mereka pernikahan itu bukan main-main lah, harus cinta, harus ini gitu-gitu kan. Akhirnya mereka reach out, lo di mana? Segala macem, sini ke rumah gue. Nah, pas aku ke rumah mereka, aku udah nggak bisa diajak ngomong kak. Oh, ini tante bukan yang minta bagian juga, bukan ya? Oh ini tante yang beda lagi. Oke. Itu om sama tanteku itu yang ngeliat aku udah diajak ngomong, akunya udah bengong, udah yang hah gitu. Karena aku lagi mikirin besok gue harus cari duit kemana lagi ya buat beli makan, buat beli listrik gitu. Terus udah kayak gitu itu berjalan berapa lama? Akhirnya kamu ke dokter? Enggak, kalau ke dokter sebenarnya udah lama, cuman karena aku capek kak ke dokter terus, aku merasanya kayak saat itu kan memang kondisi financial aku nggak stabil, jadi kayak aku men-stopin dokter karena keuanganku juga nggak mendukung gitu. Ya udah akhirnya aku tinggal sama om sama tante itu. Nah sama mereka itu mulailah aku diajarin untuk membuka diri, cerita sama mereka. Dari situ sih, dari mereka akhirnya mereka yang kamu kenapa, ngerasain apa, akhirnya aku diurusin segala macam. Terus akhirnya kamu memiliki perasaan yang kayak gue ternyata diurusin loh gitu ya. Iya, ternyata gue ada loh, dianggap loh gitu. Perasaan gue tuh ternyata penting buat mereka gitu. Sebenarnya hal-hal kadang simpel yang buat anak-anak itu adalah lu nggak perlu harta-harta yang terlalu banyak, lu ada di sebelahnya dia, dengerin dia ngomong aja itu udah penting buat. Bener kak, kadang-kadang jarang ya yang kayak gitu. Iya, jadi kayak kalau aku kan punya anak, jadi walaupun sesibuk-sibuknya aku kalau misalnya kerjanya malam kayak gini nih, aku bilang sama anak aku, karena malam aku harus ada quality time ngobrol sama mereka. Jadi pillow talk lah sebelum tidur. Jadi anak-anak aku tidur sama aku kan, gitu. Itu udah dari kecil sampai sekarang mereka tuh nggak pernah lepas tidur sama aku. Jadi momen itu akhirnya aku menyadari kalau momen-momen seperti itu sebenarnya yang ngena buat anak. Gitu. Karena mereka bakal ngerasa kayak gue nggak usah nyari kemana-mana, udah tinggal nyari mama gue aja karena mama gue available 24/7 for me untuk cerita-cerita, untuk ngedengerin. Benar. Karena kadang anak cuma minta didengerin kok. Betul, cuma minta didengarkan dan nggak dijudge. Yes, bener banget. Ya kadang kan kalau jadi orang tua kayak pas denger dia cerita, saya pengen ngomel tapi santai dulu aja gitu kan. Mau nanya boleh nggak sih? Apa nih? Kalau nggak mau dijawab nggak apa ya. Ini kan, tim aku mau nanya, dia kepo. Kan berita Kasalita kan udah rame banget. Yang paling terbaru tuh katanya papa minta maaf. Itu maaf papa asli berarti? Enggak, papa angkat. Kalau papa asli aku sampai hari ini nggak tahu siapa. Papa angkat yang Papa angkat, meninggal. Kenapa minta maaf kak? Yang papa angkat yang akhirnya modalin mau jajan ini gitu. Kira minta maaf. Iya, karena kan kita sempat clash ya. Karena aku merasa dari umur 12 tahun tuh aku udah kerja sendiri, udah membiayai hidup nih. Aku sempat kayak kecewa aja sama dia. Akhirnya aku memutuskan untuk setiap dia video call tuh aku nggak pernah mau yang kayak hai gitu, nggak pernah mau. Cuman kayak yes apa gitu. Terus akhirnya tiba-tiba pas aku kemarin kan aku sempat pulang kampung saat masalah semua terjadi tuh. Kampung kamu di mana? Kampung tante sih, di Lampung. Oh, oke. Kampung tante. So, aku ke Lampung selama 5 bulan. Nah di Lampung itu aku mulai foto-foto view pemandangan gitu kak. Terus kayak papaku komen, aku masih singkat-singkat tuh balesnya yes, oke gitu. Terus tiba-tiba dia minta maaf, kayak dia minta maaf belum jadi sosok apa yang baik, terus ninggalin sendiri segala macem. Itu papa angkatku ya gitu. Terus aku yang kayak udahlah, akhirnya aku terenyuh, aku memaafkan. Nah yang aku sharing, aku sebenarnya nggak minta uang ke dia kak, aku tuh sharing sama dia. Aku mau buka usaha nih, aku punya ide, aku mau cari investor. Ya. Terus tiba-tiba dia yang kayak, kenapa nggak aku aja? Tapi kamu harus ngajuin proposal ya, seperti kamu meminjam ke bank. Kamu harus tahu apa yang mau kamu bangun, bla bla. Kamu harus tanggung jawab loh. Ya udah, akhirnya kita ngajuin proposal, ternyata diterima, cairlah duit itu 10 juta buat bangun ini.
Oke, terus akhirnya berjalan sampai Akhirnya sekarang. berjalan sampai sekarang. Awalnya kan karena modalnya pas banget Kak. Jadi tuh aku tadinya aku tinggal di belakang sini. Ada Oke. masuk gang gitu, lumayan jauh sih. Itu aku setiap sampai 2 bulan aku berjualan, pagi sore tuh aku selalu jalan kaki bertiga. Oke. Jadi jualannya tuh jalan kaki karena kita nggak ada motor. Sekarang? Alhamdulillah ada motor walaupun bekas. Ya, apa-apa dong. Yang penting dari jalan kaki akhirnya naik motor Iya. gitu. Ini 10.000. Ekstra saus sama sayur nggak ditambah. Gimana Nggak. toh? Itu kalau beneran deh makan tuh semuanya ada ekstra cabai aja kena charge 3.000 ya kan? Ekstra mayo biasanya kita kalau misalnya dia itu 6.000 ya. Oh. Ekstra sayur berapa sama? Tuh. Ekstra salad juga kena. Kayaknya kamu harus consider bukan apa, cuman kan kita dalam berbisnis kita harus memikirkan itu ekstra itu adalah sebenarnya nominal yang kita tidak lihat tapi sebenarnya makin lama makin gede gitu. Bener. Ya kan. Kan Talita kan ratu FTV ya. Ya, kangen gak sih? Hah? Kamu kangen syuting lagi gak sih? Kangen, makanya sekarang lagi diet. Alhamdulillah udah turun 3 kiloan dari berat awal. Dietnya gimana caranya? Intermittent aku. Intermittent. Intermittent, fasting. Aku ngambil yang 20 jam puasa, 4 jam jendela makan. Terus jendela makan kamu jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku biasanya aku buka puasanya tuh jam 4 atau jam 5 sore. Jadi jam 5, 6, 7, ya 8 tuh aku udah nggak makan lagi sebenarnya. Jadi terakhir tuh mau makan berat tuh antara jam 6 itu udah paling berat. Jadi setengah 7 tuh misalnya mau nyemil buah atau nyemil apa. Itu gitu. kamu bukannya intermittent itu harus pelan-pelan ya? Kamu dari 12 jam Aku dulu atau nggak tiba-tiba langsung? Enggak sih, aku kebetulan waktu di Lampung udah pernah nyoba intermittent Oke. yang 24 jam. Terus mungkin karena sudah terbiasa kali ya. Jadi kayak sekarang ngambilnya 20 jam dulu. Aku intermittent kemarin, berapa jam gua? Makannya cuma 8 jam. Dari jam 12 pokoknya sampai jam 6. Ya. Jam 12 sampai jam 6 deh. Aku. Berarti 6 jam. 6 jam. 6 jam. Tapi ya gitu deh, tidak berkurang ternyata. Ternyata Tapi tergantung- badannya gue udah bagus sih Kak. kan aku cobain kan, maksudnya aku tuh penasaran terus udah kayak gitu, tapi tergantung kalori apa yang kita masuk juga gitu. Betul. Karena diet tuh nomor 1 makanan sebenarnya Yes. kata dokter gue. Dan nanti aku ada beberapa produk-produk, aku ada produk-produk diet juga, nanti aku kasih ke kamu ya. Boleh Siapa tahu kalau banget. kamu cocok, Boleh kamu banget. kasih tahu aku, nanti aku kirimin lagi. Oke. Ya kan? Oke. Kalau kayak gitu aku mau melanjutkan makan. Udah ya? Daripada diambil orang. Daripada diambil orang. Aku pesennya without nasi, tadi udah makan nasi banyak banget. Mau tambahin lagi nggak sausnya? Oh, udah banyak banget. Ya, aku mau sambil makan. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu kabarin ya. Kalau misalnya emang kamu lagi santai, kamu bisa main-main ke tempat aku, ya kan? Oke. Ya ampun. Terima kasih ya. Main ke rumah. Iya, emang rumah aku biasanya tuh tempat orang curhat. Jadi datang curhat-curhat, makan pulang. Ya, begitu ya Mungkin kan? karena yang dicurhatin juga enak kali. Iya. Mungkin kakak pendengar yang... Tapi kakak termasuk pendengar yang baik kok. Ya, aku sambil dengerin sambil makan, tapi ya maaf ya gitu pasti kan gini. Oh iya. Gitu. Yang penting makan dulu ya. Ya makanya aku rada suka kuliner banget soalnya. Tapi Dan ini cocok menurut sih. aku enak banget loh. Karena kakak makan tuh dirasain dulu, baru kakak ngomong kalau kakak suka. Iya. Kelihatan memang. Terima kasih. Terima kasih juga kak udah mampir di pinggir jalan loh, maaf ya. Belum apa dong? Bojonggede sampai gempar ya datangan kakak Sarwena.